Gelombang konflik digital yang bermula dari sebuah konser K-pop di Malaysia, kini menjelma menjadi krisis citra internasional bagi Korea Selatan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, secara terbuka mengaku terkejut dan tidak menyangka dampaknya akan sedemikian besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa pembatalan perjalanan wisata dari negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu singkat. Semua ini berawal dari sebuah konser yang awalnya hanya menjadi ajang hiburan, namun berubah menjadi pemicu perang digital lintas benua. Konser Day 6 yang digelar pada 31 Januari 2026 di Axiata Arena awalnya berlangsung meriah. Ribuan penggemar memadati arena, menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme khas konser K-pop. Namun di balik gemerlap lampu panggung, sebuah insiden kecil memicu gelombang besar. Seorang fansite master asal Korea Selatan diduga membawa peralatan kamera profesional berukuran besar, termasuk lensa panjang yang melanggar aturan konser. Aksi tersebut direkam oleh penonton asal Malaysia dan dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak netizen Asia Tenggara menilai tindakan itu tidak menghormati peraturan acara. Kritik pun bermunculan. Situasi sebenarnya masih bisa diredam jika disikapi dengan bijak. Meski penggemar bersangkutan telah meminta maaf, isu ini tak kunjung mereda. Sejumlah warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai Kenets membela fansite tersebut dengan cara menyerang balik komunitas penggemar Asia Tenggara. Komentar yang muncul tidak lagi sekadar membela, melainkan merendahkan. Mulai dari stereotip ekonomi, kondisi fisik, hingga serangan bernada rasis terhadap ras dan agama. Yang paling menyulut kemarahan publik Indonesia adalah ketika nama grup band Indonesia, Nona, ikut dibawa-bawa. Sebuah unggahan di platform X memperlihatkan cuplikan video lagu Shoot dengan narasi yang menghina, menyebut bahwa grup tersebut tidak punya uang menyewa lokasi syuting dan terpaksa merekam di sawah karena miskin. Padahal, warganet Indonesia sebelumnya tidak terlibat langsung dalam insiden konser tersebut. Serangan itu dianggap tidak relevan dan sangat merendahkan. Lebih parah lagi, beberapa komentar ekstrem menyamakan perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan seekor monyet atau Korea. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan besar. Dari kemarahan itulah lahir solidaritas yang disebut siblings, gabungan kata Southeast Asia dan siblings. Istilah ini menjadi simbol persatuan warganet Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Mereka bersatu bukan hanya untuk membela Indonesia, tetapi juga menjaga martabat kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tagar-tagar boikot wisata Korea Selatan bermunculan. Ribuan unggahan mengecam tindakan rasis dan menyerukan agar wisatawan Asia Tenggara mempertimbangkan ulang perjalanan mereka ke negeri ginseng. Dukungan mengejutkan dari Eropa dan Brazil. Yang membuat situasi semakin tak terduga adalah masuknya dukungan dari luar Asia. Warganet dari Jerman, Prancis, Belanda, dan Brazil ikut mengecam komentar rasis tersebut. Mereka menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh warga dari negara yang dikenal sebagai pusat budaya pop dunia. Beberapa bahkan menyatakan pembatalan rencana wisata ke Korea Selatan sebagai bentuk protes moral. Menurut Menteri Pariwisata Korea, yaitu Choi Hui-yung, pembatalan ini bukan sekadar angka kecil. Agen perjalanan melaporkan lonjakan pembatalan paket tur, hotel menerima pembatalan reservasi dalam jumlah besar, dan destinasi populer mengalami penurunan kunjungan drastis. Kota seperti Seoul, Busan, dan Jeju menjadi yang paling terdampak. Seoul yang biasanya dipadati wisatawan belanja dan pencinta K-pop mengalami penurunan okupansi hotel. Jeju yang terkenal dengan pemandangan alamnya juga mengalami pembatalan tur rombongan dari Asia Tenggara. Busan, destinasi pantai populer, turut merasakan dampaknya. Menteri Pariwisata Korea Choi Hui-yung menyebut kerugian ini sebagai alarm keras bahwa reputasi digital kini memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Tak berhenti di sektor wisata, influencer Korea di TikTok dan Instagram juga menjadi sasaran. Live streaming mereka dibanjiri komentar pedas dari warganet Asia Tenggara. Sebagian menyindir dengan istilah muka plastik, merujuk pada stereotip operasi plastik di Korea. Beberapa influencer dilaporkan menghentikan siaran langsung karena tekanan komentar. Ada pula yang mengaku mengalami stres akibat gelombang hujatan tersebut.
Dalam pernyataannya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yong, menegaskan bahwa tindakan rasis dari sebagian warganet tidak mewakili seluruh masyarakat Korea Selatan. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap citra global negaranya. Industri budaya Korea Selatan selama ini dibangun dengan kerja keras dan diplomasi budaya yang kuat. Kini, satu gelombang komentar di media sosial telah mengguncang fondasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik di dunia maya dapat berdampak nyata pada ekonomi dan hubungan antar bangsa. Solidaritas lintas negara yang muncul membuktikan bahwa harga diri dan martabat bangsa bukan isu kecil. Ketika satu negara merasa dihina, responsnya bisa datang dari berbagai penjuru dunia. Bagi Korea Selatan, tantangan terbesarnya kini bukan hanya memulihkan angka kunjungan wisata, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik internasional. Sementara bagi Asia Tenggara, peristiwa ini menjadi simbol kuatnya persatuan digital. Dan dunia kembali diingatkan bahwa di era globalisasi, satu komentar bisa memicu gelombang yang mengguncang ekonomi sebuah negara.